Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kita akan memanfaatkan waktu kita hingga pukul 8.30 insya Allah. Mungkin terasa singkat ya, tetapi insya Allah juga kami umumkan. Kalau merasa kurang puas, insya Allah masih ada 2 agenda Ustadz pada hari ini di Surabaya. Setelah ini di Masjid Rodul Jannah, perumahan Wisma Permai Papalagi Waru Sidoarjo, dan juga sore nanti di Masjid Al-Mutakin Komplek Kenjeran Surabaya. Kita manfaatkan waktu kita ya untuk bisa menimba faedah dari beliau. Ustadz, sehat? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Adem Ustadz ya? Adem Ustadz di dalam Ustadz. Sejuk Surabaya ini. Alhamdulillah. Kita syukuri dan Allah akan tambahkan nikmat. Baik Ustadz, kita akan memanfaatkan waktu kita dengan membahas tema yang telah Ustadz siapkan, yaitu di sisa waktumu. Kepada Ustadz kami persilahkan. Fayatafadul masykurah. Taib, syukran Alvin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda dhalulan wa amarna bi an namsi 'alaiha libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus sahibul bait dari keluarga Hotel Tanjung yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini, di kota yang penuh dengan keberkahan ini, yang pernah terpekik kalimat Allahu Akbar dari lisan seorang pahlawan, yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai momentum dalam diri kita untuk selalu mengerti dimanapun kaki berpijak di bumi yang Allah ciptakan, kewajiban kita untuk menegakkan la ilaha illallah. Karena jujur tadi di sela-sela saran Om dari Pak Panji ini datang ngobrol sama saya ke belakang, beliau mengatakan bahwa nasihat buat kita-kita yang masih muda ini, kalau orang tua yang sudah punya jam terbang, dia akan memberikan kabar kepada kita bahwa masa muda itu singkat, bukan sesuatu yang lama. Usianya sudah 66, apalagi yang mesti saya persiapkan Ustaz. Padahal kita nggak bicara usia kalau bicara kematian, karena bayi dalam kandungan pun bisa diwafatkan, betul. Cuma mungkin mulailah kita berpikir bahwa umur ini kan titipan. Orang tua berpikir bagaimana menutup kehidupan ini dengan kebaikan. Karena kita ini cuma ngantri mati. Kalau boleh jujur, kita cuma ngantri mati. Cuma banyak yang terkecoh. Banyak yang lupa bahwa kita masuk pada 2 sesi kehidupan. Setelah alam rahim, alam dunia. Setelah alam dunia kita masuk ke alam barzah. Alam barzah, yaumul ba'as, bangkit kita. Berjalan menuju mahsyar. Entah berapa juta tahun jalan ke mahsyar kita. Apa yang kita bawa? Masya Allah. Wallahu alam bisawab. Kalau kebaikan yang kita bawa, maka memang sejak di dunia kita orang yang gak takut mati. Saya sampaikan dari kajian rangkaian di Surabaya kemarin bahwa dulu ulama yang bernama Salamah bin Dinar, ini orang yang mengatakan bahwa kenapa orang takut dengan yang namanya kematian.
kebanyakan di antara mereka tidak bawa bekal untuk menemui kematian. Kenapa mereka nggak ada yang takut menghadapi dunia? Karena hidupnya untuk dunia. Padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Dan memang kenyataannya seperti itu. Bacalah syair-syair orang-orang hebat sebelum dia diwafatkan sama Allah. Salah satunya siapa? Semoga Allah muliakan Pak B.J. Habibie. Masya Allah. Ini orang Masya Allah super manusia yang pernah dibangkitkan di Indonesia ini. Apa yang beliau tidak miliki? Kecerdasan, karya, jasa. Cuma pada akhirnya dia mengatakan andai boleh memilih, kan kupilih ilmu akhirat ketimbang dunia. Masya Allah. Buat kita yang mungkin belum merasakan seperti yang mereka rasakan, yuk. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Jadilah orang yang bisa menyimpulkan pengalaman hidup orang lain untuk diambil kebaikan buat yang akan datang. Bukan mengulang sebuah kesalahan masuk lubang 2 kali, bukan. Ya, banyak orang yang terjebak dalam kesalahan. Nah, salah satu faedah Quran itu kan seperti itu. Ketika Allah berfirman wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Allah kabarkan hikayat para nabi dan rasul dalam Quran dalam rangka diambil kesimpulan bahwa mereka manusia yang baik, soleh, diuji sama Allah dan mereka bersabar menghadapi kehidupan sehingga inti dari kehidupan tersebut kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah yang bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Allah yang nyuruh loh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan Islam. Nah kalau sudah pakai bahasa diwafatkan dalam kondisi Islam, Islam yang mana gitu loh. Karena kita terlanjur tinggal di negeri yang tercinta Indonesia ini, yang Islam tuh beragam. Kita mau lihat Islam model apa di negeri kita ini ada loh. Kebayang tidak, lawang nabinya satu kok Islamnya macam-macam gitu. Berarti kan ada something wrong kalau udah begini, ada yang salah ini. Nah terus kita pasrah dengan kesalahan, ya enggak lah. Lubang-lubang kubur enggak bergandeng. Masing-masing lubangnya. Berarti kan tiap orang punya kewajiban mendisiplinkan diri dalam hal agama. Apa bahasa Quran? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kamu enggak terbebani sama orang lain. Ku anfusakum dirimu. Baru keluargamu. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Karena setiap kalian itu pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lelaki memimpin rumah tangganya, istri memimpin rumah tangga suaminya ketika tidak ada. Ya Allah bakal tanya. Kita memimpin diri kita, Allah ciptakan tangan buat menyentuh, Allah ciptakan kaki buat melangkah, lisan untuk berkata, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Summa la tus'aluna yawma idzin. Allah tanya, kelak Allah akan tanya, summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Nah, bergulirnya masa bergantinya waktu ini bukan sesuatu yang lama. Ya, makanya terinspirasi panitia Road to Jannah ini, semoga Allah selalu berikan kekompakan di antara mereka, selalu menjadi pemandu-pemandu kebaikan. Ya, karena Road to Jannah, kita berjalan menuju surga. Tentu kalau ke surga ini perabotannya khusus. Karakter orangnya pun khusus. Qoribin, hayyin, sahlin. Jangan ngayal jadi Road to Jannah kalau kita nggak punya 3 karakter ini. Ya, Qoribin, orang yang gampang akrab. Hayyin, lembut, sahlin, mudah. Orientasi hidupnya bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, mereka memberikan judul di sisa waktu. Sebenarnya kalau bicara waktu memang semua sisa. Jujur ya, saya tuh paling pegel kalau ada orang ulang tahun nyanyi panjang umurnya. Paling pegel saya dari dulu. Dia nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Saya bilang panjang dari mana bray? Ini lubang kubur, Senin, Selasa, Rebo apa nyemplung betul. Panjang dari mana? Umurnya makin pendek bukan makin panjang. Itu syair dirubah tuh salah itu. Ya kalau berdua minta panjang umur jangan tepok-tepok sambil nyanyi dong.
Kita minta sama Allah bukan sama Udin Portal, betul? Kalau sama Allah ya minta dengan cara yang khusus. Ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab, bukan malah begini. Ini orang begini tak mengayal makanya semuanya rusak sudah. Saya sering bilang kalau di Indonesia ini banyak syair-syair yang nggak nyambung gitu loh. Ya salah satunya ini panjang umurnya ini nggak nyambung sudah. Minta panjang umur tepok-tepok di hadapan Allah gitu. Ini umur makin pendek bukan makin panjang. Hari ini makin menipis. Sampai ada pepatah ulama mengatakan lantarji al-ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Mau diterjemahkan sisa waktu untukmu atau untuk orang tuamu atau sahabat di kiri kananmu. Tetap pada akhirnya kamu bermuamalah dengan makhluk yang bernama manusia, semuanya sisa waktu. Orang yang kau benci, tataplah wajahnya. Karena mungkin sebentar lagi bangkai dingin yang kau lihat dari dirinya. Ya. Sekarang dia bisa menangis, bisa tersenyum lihat. Mungkin besok dia pun cuma sosok bangkai yang nggak bisa melakukan apa-apa. Kelak akan terjadi. Berapa banyak surprise dalam kehidupan yang nggak disangka. Baru ketemu tadi pagi, sore sudah meninggal. Baru ketemu sore, malam sudah out. Oh, bukan main-main. Ya. Teman, saudara, pasangan, orang tua, anak, teman-teman dalam kehidupan kita. Sekarang kita kumpul alumni saja sudah menghitung sisa jumlah. Dulu kalau ngomong ya Allah kerjaan datang kemudian kumpul anak berapa, ini berapa dulu. Sekarang nggak berasa, sudah alumni perak, alumni emas. Ternyata udah bukan muda lagi gitu. Obrolan kita juga sudah bukan merek baju, merek celana, merek sepatu, merek obat. Betul ya? Herbal. Betul lagi merek rumah sakit. Itu memang masa itu ada dan kita pasti merasakan. Di sisa waktu ini yang perlu kita pahami dengan ilmu bahwa kita sedang berjalan menuju Allah. Allah hanya mengatakan wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Iya. Coba kamu harus memahami beberapa hal dalam kehidupan supaya kamu mengerti hidup ini titipan. Hidup ini titipan. Wa matasyaun illa masya Allah. Kamu nggak punya kemampuan kecuali semuanya izin Allah. Kita pengen di sisa waktu ini kita jadi orang yang mengerti bahwa waktu yang dipinjami ini Allah bakal tanya dan dipakai tak mungkin bertambah dan tak mungkin kembali. Lantar jal ayyamul lati madad. Kita disuruh yang pertama memahami takdir ilahi dengan baik. Pahami takdir ilahi dengan baik. Karena kalau tidak ini urusannya ruwet. Gimana kita mau bisa menyikapi problematika hidup kalau kita nggak memahami takdir ilahi. Ada sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika dia mengatakan Nabi pernah bersabda, Kataballahu maqadir al-khalaik qabla yahluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sana. Teknik sahabat memahami takdir itu berpatokan dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa Allah telah takdirkan manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Karena kalau nggak dijelaskan permasalahan ini, orang menganggap takdir itu dibikin bersamaan kita lahir. Ya, karena kan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika bayi 4 bulan dalam kandungan diutus malaikat. Yuktabu bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 takdir. Bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Ya, ini yang kita pegang sejak lama katanya bayi 4 bulan tuh ditentukan takdirnya. Betul. Tapi bukan berarti Allah tidak tuliskan sebelumnya. Karena ada hadis lain yang menguatkan kataballah maqadiral khalaik qabla yahluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sana. Jadi sebelum ditiupkan dalam kandungan ini roh, emang Allah sudah takdirkan bakal ditiupkan roh gitu loh. Ya.
Asal manusia tahu, kita cuma ngejalanin. Jangan ngatur Tuhan gitu loh. Ini kan salahnya kita suka ngatur Allah.